Selamat pagi, selamat siang atau selamat malam. Pemirsa di rumah, kita akan melihat ibadah online pada tanggal 5 April. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala dan masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kembali kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami sebagai tanah hati yang baik untuk menerima setiap penaburan benih firman Tuhan. Kalau ada hal-hal lain yang masih mengganggu pikiran kami atau apapun juga, kami tolakkan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami usirkan pergi dari hati pikiran kami. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua mengakhiri dengan amin. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Sebelum saya masuk dalam firman, seperti biasa kita akan melihat suatu tayangan. Perhatikan. Sekarang mari kita lihat gambar berikut. Kan sudah ada slogan di rumah saja. Nah, ini pasien yang benar-benar diisolasi di rumah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini khotbah saya akan berjudul Tidak Mencari Kesenangan Sendiri. Nats Alkitabnya saya ambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 3 dan 1 Korintus 12 ayat 12, 20 dan 26. Saudara tidak perlu membuka Alkitab, ikuti pembacaan bersama dengan saya. Roma 15 ayat 1 sampai 3. Buka suara saudara, kita ucapkan bersama. 2, 3. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Sekarang 1 Korintus 12, 20 dan 26. 2, 3. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Saudara-saudara, di saat-saat seperti ini, khususnya kita harus saling tolong menolong. Untuk apa? Demi membangun tubuh Kristus untuk kebaikan kita bersama. Saya segera mulai poin yang pertama. Kewajiban yang harus saudara kita lakukan. Kewajiban sebagai pengikut Kristus
karena dia sudah memberikan teladan bagi kita semua. Ya, kewajiban saudara sebagai pengikut Kristus, karena Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita semua. Saya bacakan dari Yohanes 13 ayat 15, saudara dengarkan. Sebab aku Tuhan telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jelas sekali ayatnya mengatakan, Kristus sudah memberikan teladan. Sekarang kewajiban bagi saudara semua sebagai pengikut Kristus mengikuti teladan yang diberikan oleh Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara, dalam ayat yang pertama dikatakan, kita yang kuat wajib. Saudara perhatikan, kata wajib dengan huruf merah saya garis bawahi, ya, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kata wajib ini dari kata asli bahasa Yunani opeilo. Opeilo itu artinya bermakna hutang yang harus dilunasi sebagai kewajiban. Jadi minta maaf saudara-saudara ya, kalau orang berhutang itu biasanya gampang saja, baik-baik, minta tolong dong dan lain sebagainya, kayak memelas dan lain sebagainya. Tetapi pada saat dia mau ditagih hutangnya, dicari di rumahnya tidak ada, ditunggu di gereja tidak hadir, ya. Jangan seperti begitu. Berhutang mungkin sesekali dalam hidup saudara pernah saudara lakukan, tapi jangan lupa untuk apa? Untuk membayar. Nah, ini juga demikian. Kata wajib dikatakan bermakna hutang yang harus dilunasi sebagai kewajiban. Jadi kalau saya kembali ke sini, kita yang kuat wajib, berarti saudara punya suatu pinjaman yang harus saudara lunasi. Apa yang harus dilunasi? Menolong yang lebih lemah dari kita semua. Yang kedua poinnya di sini adalah mengikis sumber segala masalah. Mengikis sumber segala masalah. Perhatikan, mementingkan diri sendiri itu adalah dalam tanda petik hikmat dari dunia, nafsu manusia, dan setan-setan. Dikatakan di situ ya, jangan mencari kesenangan sendiri. Saya kembalikan ke sini. Mengikis sumber masalah. Apa sumber masalahnya? Mencari atau mementingkan diri sendiri alias egois. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 3 ayat 14 sampai 16. Lihat di slide 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu, perhatikan garis bawah ini, mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba saudara lihat slide ini lebih dahulu. Saudara hubungkan 14 dengan 16. Kalau yang pertama, saudara punya perasaan iri hati, dan yang kedua, saudara egois, mementingkan diri sendiri, apa yang akan terjadi? Ada di ayat yang ke-16, perhatikan. Ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Luar biasa. Segala macam perbuatan jahat itu berasal dari mana? Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Makanya poin yang kedua saya katakan, kita harus mengikis sumber masalahnya. Sumber masalahnya adalah mementingkan diri sendiri. Memang sudah saya akui, di saat-saat seperti ini saya tidak ngomong di pulau yang lain, di Denpasar ya. Banyak hotel, restoran yang sudah ditutup.
Beach Walk minggu lalu sudah tutup untuk jangka waktu 2 minggu. Kalau belum selesai masalah ini 1 bulan. Matahari, semua outlet Matahari ditutup, di mana karyawannya dirumahkan 1 bulan tanpa gaji. Plaza Renon, semuanya sudah ditutup. Saya pikir nanti akan menyusul yang lain. Banyak tempat-tempat usaha yang juga sudah mengurangi memangkas karyawannya. Tentu di saat-saat seperti ini, saudara mesti mengingat nasihat yang sering saya sampaikan. Apa itu? Saudara harus bijaksana, punya hikmat dalam mengatur keuangan. Pertama, saudara menerima gaji saudara atau penghasilan saudara, jangan lupa apa yang menjadi milik Tuhan saudara kembalikan, itu kuncinya. Kemudian saudara prioritaskan uang sekolah anak, bayar uang kos, atau kalau anaknya masih kecil uang susu dan lain sebagainya. Jangan lupa saudara juga mesti bayar listrik setiap bulan, air mungkin, atau pulsa handphone. Sisanya jangan saudara kredit ini, kredit ini, kredit ini, kredit ini. Ada teman saya, kredit semuanya kredit. Di saat seperti ini, dia nggak bisa bayar kreditannya. Apa yang terjadi? Dia jual semua yang dia beli itu, tentu dengan harga yang murah. Saudara kalau mau kredit, boleh. Tapi harus mengukur, menyesuaikan dengan kemampuan. Dan yang paling penting adalah saudara mesti punya tabungan, menabung. Karena apa? Di Alkitab pun juga diajar. Yusuf 7 tahun, dia mengumpulkan semua makanan, semua kekayaan yang melimpah ruah di tanah Mesir. Karena apa? Sesudah itu akan timbul 7 tahun kelaparan, 7 tahun masa yang susah. Tetapi itu tidak dianggap oleh banyak orang. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka sudah menjual semuanya yang mereka miliki. Akhirnya mereka nggak punya apa-apa. Mereka lalu ke Yusuf dan berkata, diri kami ini beli. Ya, jadi kalau saudara punya tabungan di saat seperti sekarang ini, nah disitulah saudara pakai uang tabungan ini. Tentu kita juga makan tidak berfoya-foya, karena anjuran dari pemerintah yang paling baik untuk mencegah virus corona, kan kita ingin ya supaya virus corona ini cepat berlalu dari Pulau Bali, dari Indonesia, dari seluruh dunia. Yang paling efektif itu bukan social distancing, physical distancing, tetapi stay at home, diam di rumah. Lalu nanti makannya gimana Pak? Apa gimana? Di tengah jalan sekarang yang banyak berlalu lalang itu, GrabFood, ojol, ojek online, kita manfaatkan mereka. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saudara punya tabungan. Supaya apa? Di saat yang susah seperti sekarang ini, saudara bisa tetap hidup. Memang tidak seperti biasanya, tapi tidak menyusahkan orang lain. Sebab saya akan masuk ke poin yang ketiga. Tunggu dulu, ya. Dengan mengikis kepentingan diri, itu artinya sama dengan menyangkal diri. Saudara, Yesus berkata, siapa orang mau ikut aku, dia harus memikul salibnya dan menyangkal diri setiap hari. Nah, setiap orang yang mau mengikis kepentingan diri, itu sama dengan dia menyangkal dirinya. Itu juga berarti bahwa saudara adalah murid Kristus yang sejati, bukan abal-abal. Puji nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk poin yang ketiga, yang terakhir. Demi kebaikan untuk membangun. Demi kebaikan untuk membangun. Perhatikan Roma 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama demi kebaikannya untuk membangunnya. Puji nama Tuhan. Saudara, adalah tugas. Saya ulangi, tugas bagi yang kuat untuk menderita,
demi pembangunan tubuh Kristus. Apa tubuh Kristus ini? Dimulai dari yang paling kecil, saudara, kemudian gereja, supaya bisa menjadi kesaksian yang baik. Begini saudara, kita dalam minggu ini Gereja Kristus Jawaban, kita sudah membagikan bantuan sembako, beras, minyak, telur untuk 14 keluarga yang dirasa kurang di gereja ini. Kalau saudara bertanya dari mana uangnya, uang itu kita ambil dari kas sosial. Nah, saya ucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sebelum masa ini atau selama ini sudah berpartisipasi menyumbang di dalam kas sosial. Di samping setiap bulan kita rutin keluarkan untuk uang sekolah anak, untuk membantu janda, ya, fakir, miskin dan lain sebagainya. Sekarang di saat seperti ini kita keluarkan dari kas untuk membantu. Ini artinya yang kuat membantu yang lemah. Jadi saudara yang sudah menyumbang, sudah ikut berpartisipasi dalam kas sosial, uang saudara secara tidak langsung di saat-saat seperti ini, saudara yang kuat membantu mereka yang berkekurangan. Makanya saya berharap kalau semua ini sudah berlalu, mari saudara-saudara yang sudah diberkati Tuhan, libatkan diri saudara dalam kegiatan gereja, kas sosial dan lain sebagainya. Karena itu akan membantu. Kami juga secara pribadi membantu beberapa orang. Saya percaya saudara-saudara banyak diberkati di Gereja Kristus Jawaban atau di lingkungan saudara, di gereja manapun juga. Saya percaya saudara akan bisa menyalurkan bantuan saudara dengan cara apapun. Bisa dimulai dari kersel-kersel, dikoordinir oleh para leader kersel, memperhatikan siapa anggota saudara yang sekiranya membutuhkan di saat-saat seperti sekarang ini. Puji nama Tuhan. Yang poin yang paling penting adalah supaya kita akhirnya menjadi kesaksian yang baik. Kesaksian baik bagi apa? Bagi orang sekeliling. Mereka yang melihat, loh orang ini di saat masa krisis seperti sekarang ini kok masih bisa hidup, masih bisa enak. Bukan maksudnya enak bagaimana, tapi maksudnya tidak terlalu pusing dengan kehidupannya. Itu karena ada orang-orang yang membantu. Mereka akan bertanya, atau sudah tahu kalau kita orang Kristen. Sekarang tugas sebagai saudara yang kuat memperhatikan yang lemah. Puji nama Tuhan. Semoga firman yang sederhana tapi singkat dan padat ini bisa memberkati saudara sekalian. Sebelum kita masuk dalam pujian, penyembahan dan doa akhir, ada dua hal yang perlu saudara lihat dari slide. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu boleh berlutut, Bapak Ibu boleh berdiri. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Kita boleh ada saat ini, oleh karena penyertaan Bapa, bersama Bapa kita bisa melewati segalanya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua.
perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Sembah Tuhan. Kami meninggikan Kau, ya karya Yesus, sebab Kau besar, ya karya Yesus, ya karya Yesus, oh ya Yala yala la la ya saka yala la ba ya saka yala la ya se ya rata yala ya se yala la ya se oh yala ya se ira la ya saka yala la ba ya saka yala la ya se ya rata yala ya saka yala la ya se yala ya se yala la ba yala ya se Urata kaya la ya saka ya la ya se ya la ba ya sata kaya la ya se ya la ya se oh sembah Tuhan ya la ya se. Haleluya, Haleluya, haleluya. Bapa kami yang di dalam surga, tetapi yang kami yakini rohnya yang hidup ada di dalam setiap keluarga-keluarga yang mendengarkan firman ini. Kami tahu saat ini kami berada dalam masa yang sulit, tetapi kami tetap percaya pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami masih boleh menghirup nafas yang segar. Terima kasih kami dan keluarga kami tidak ada yang terkena virus corona. Dan kami berdoa supaya sampai selesainya masalah ini, kami dan keluarga kami tidak ada yang terkena virus corona dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau tanamkan firman ini dalam setiap hati kami. Semoga biarlah mereka yang kuat dalam saat-saat seperti sekarang ini belajar menanggung
mereka yang memerlukan bantuan. Terima kasih Kau memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah terlibat dalam perekaman khotbah ini. Kami percaya berkat Tuhan ada dalam hidup mereka. Mari kita kedangkan tangan, kita angkat wajah. Berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, penjagaan, perlindungan Tuhan melalui malaikatnya yang hidup ada di dalam setiap hati kami, ada di dalam setiap rumah tangga di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang beriman mengakhiri dengan amin. Haleluya.